arah tim orange. Zuxi mendapatkan satu orang terakhir yang masih ngepron. Fire, awas Zuxi, jangan sampai kenok, jangan sampai kenok. Hanya tinggal Fire dan rata sudah dua tim Indonesia. Bermain di daerah di mill base ataupun di daerah ferry pier seperti SS bakal agak kesulitan naik ya. Lu liat Mega nggak? Oh iya, Mega Ada. turun ke arah Milta. Mereka deket loh sama Ya, mereka cukup dekat dengan Bigetron. Mereka ngambil pertigaan loh. Mereka ambil pertigaan buat ngambil mobil, tapi udah ada kontes sepertinya yang terjadi. Dan Yap, terjadi sudah yang diomongin yang gue denger tadi. Arof bakal kontes dengan Zu di Pochinki. Dok sudah bermain di pinggir-pinggir dan kali ini di backstep dari arah belakang. Shotgun ditembak langsung 2 setup push yang dilakukan one man down dari tim Arof. Putra langsung pulang ke arah lobby. Langsung kenok di awal-awal sini. Arof tinggal dengan 3 anggota mereka. Dapatkah mereka membalikkan keadaan melawan tim Zu? Belum ada naik ke atap. Kali ini dari Jenny bakal bertemu dengan Krokodil kah? Yes. Smoky masih nge-hold juga dengan mutan dia. Masih sabar. Masih sabar. Tapi harusnya stepnya udah kedengeran sama 3 pemain Zu. mereka lagi nyari nih, mana nih orang nih. Dan dia kalau mau dikelilingin, di spray langsung. Smoky dapat 1, Storknya tumbang dan Krokodil langsung lompat ke arah bawah. Dapetin 1 orang lagi dari Arof. Tidak ada backup position dari Boyka yang posisi dia terlalu jauh, berada di seberang jalan. 3 hilang, hanya menyisakan Boyka seorang saja. What happened, man? Arof gagal. Rencana mereka menusunkan Zu, tapi kali ini Arof yang mulai pincang di awal-awal. Ini dia, mau tusunin malah tusun sendiri kali ini dari Boyka, anggota terakhir dari tim Arof. Ini bakal berusaha ngompat dan mungkin mencari mobil untuk kabur dari tim Zu ya, yang udah masih lengkap 4 orang kali ini. Ini bahaya banget loh tim Arof, kalau mereka mati sekarang, tim Secret yang mereka baru lewatin poinnya di game sebelumnya bakal ngejauhin mereka lagi dari top position untuk di tim antara tim Malaysia ya. Dan di antara tim Malay bakal satu tim yang bakal langsung auto slot ke grand final. Dan kali ini di arah Milta lagi, di arah Milbest. Kenapa gue jadi bilang Milta? Milta udah diambil sama ini, soalnya Milta udah diambil sama tim Mega. Dan Milta Power kayaknya kosong, jadi nggak ada yang ngambil ke arah sana. Iya, berbang di mana di daerah Milta tetap aja ada beberapa anggota yang mungkin mendekat ke arah sana. Dari Mega tadi berapa anggota kan tuh di Milta? 2-2 deh kayaknya turunnya. Rio juga seperti turun di daerah Rozok seperti biasa, mengingat tim Illumit yang menjadi raja dari Rozok kali ini. Dan dari Rio bisa 3-1, mungkin 1 orang ke arah Jakarta juga. Langsung ke arah Jakarta. Tapi kayaknya untuk kali ini Irengel bakal menjadi tempat yang agak sedikit pasif, karena circle-nya lagi-lagi ke kanan atas. Kanan atas tuh tempat yang banyak, bukan banyak sih, tapi lebih mengarah ke arah pegunungan. Jadi kemungkinan tim-tim bakal langsung ngambil area high ground-nya. Iya, berbanget. Dan di Mega juga bener banget, mereka 2-2 ke arah farm, 2 ke arah Milta. Mereka menjaga supaya BTR nggak terlalu banyak dapetin looting di awal-awal. Kita bakal lihat semua tim ntar bakal berlomba-lomba menuju ke arah zona, mengingat zonanya sendiri nggak terlalu enak bagi banyak tim ya. Menuju ke arah atas kali ini ke arah Stalber yang nggak diisi oleh tim manapun. Boom kadang-kadang suka ke Stalber, cuma kali ini mereka memutuskan untuk tidak ke arah sana, melainkan ke arah Gatka. Yap, dan Skull pun dikuasain sama tim lain karena ada VIP, jadi dari Ryu nggak turun di Skull. Ryu yang biasanya turun di Skull kalau nggak salah. Oh, Boyka bakal dipus, 1 orang udah mulai masuk ke gedung yang ditempatin sama Boyka. Bertahan di arah tangga, bersiap memberikan surprise. 1, 2, 3, tapi yang tarung tim lain. Leon kali ini yang mendapatkan 1 korban. Mereka lagi naik dari Arof dan Leon makanya dari Jolan Julie 1-for-1 trading kali ini. Dari tim Orange udah ngulangin serang Huiga, dan dari tim Orange kali ini bakal langsung di revive juga Leonnya. Julie belum dapat angle shot ke arah seorang Leon, tapi bakal langsung di push juga kah? No. Bakal tinggal sama Julie kali ini meninggalkan tim Orange yang barusan dapetin 1 tim kill di awal-awal. So kita bakal lihat juga kali ini dari tim Orange dengan 4 anggota yang masih hidup dan juga 1 tim kill, mereka dapat lumayan nyaman menghold nanti ya. Mereka juga mengambil area yang cukup jauh dari zona 1000 meter, mereka harus pindah, dan ini mereka masih butuh waktu untuk looting lagi sih, karena looting mereka belum terlalu optimal banget. Dan Julie pun sudah mengambil angle ke arah atas. Sebenarnya kelihatan Julie bisa ngelihat 2 pemain dari Orange, tapi belum ada open fire atau tap fire yang dilakuin sama si Julie.
Dia lebih milih untuk bermain aman dan kali ini turun lagi dengan Cars 98-nya sudah mulai dikeker ke arah bukit lagi. Satu pemain dari Orange terlihat, 2, 3, 4 pemain terlihat semuanya tapping car-nya belum memberikan damage dan tidak berhasil. Lah, siapa yang nyetir lu duduk di belakang? Paijul. Enak banget grabnya supir kali. Enak banget tinggal duduk di belakang. Lu kata bisa digerakin pakai remote control lah. Bisa katanya. Aduh, Orange bakal ngambil rumah rotinya dan sepertinya SS akan berpindah ke arah lain karena satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Baru satu, nggak satu sih, 63 ya, berarti udah hilang 3 orang. 3 orang udah pulang ke arah lobby. Oh, udah 64 berarti Flo. 3 orang dari Arab sama satu pemain dari SS. Berarti RK sudah bermain dengan full tim kali ini. Udah full tim mereka. Karena tadi si Kaus juga udah balik dari rumah sakit, gue nggak tahu diapain, mungkin dikasih obat dulu sementara ya, karena dia juga nggak mau kehilangan kesempatan bermain ya. Mungkin dia besok bakal melanjutkan pengobatannya. Biasanya malam sih, habis pulang dari sini bakal lanjut lagi ke rumah sakit. Kayak biasa kasih obat aja buat sementara, nahan dulu kan. Sama kemarin kalau nggak salah satu player dari Bigetron juga sempat ke rumah sakit. Zuxi sempat ke rumah sakit karena dia kena alergi. Cuma pas lagi off day. Iya, pas lagi off day dia ke rumah sakit dan udah dikasih obat. Kita doain aja semoga cepat sembuh teman-teman kita yang sakit supaya bisa main dengan maksimal. Karena bisa datang ke player manapun, bisa datang ke player luar, bisa datang ke player Indonesia, bisa datang ke caster luar, ke caster Indonesia. Ya siapapun bisa terkena penyakit. Jadi doakan aja yang terbaik supaya kita semua di sini sehat-sehat aja. Jadi masih bisa memberikan yang terbaik untuk komunitas PUBG Mobile dimanapun kalian berada. Orange rotasi dengan sangat cepat langsung menuju ke arah circle pertama karena emang ini bakal rebut-rebutan banget bro. Betul, karena banyak banget tim yang dari bawah tuh telah datang kan ke zona, jadi mereka bakal coba ngerebutin zona yang masih available. Dan banyak banget tim yang tadi udah menjaga area mereka ketika mereka dapat tahu zona yang melempar ke arah atas. So buat tim-tim yang nggak dapetin zona, mereka sebaiknya kayak ngambil high ground, cek-cek dulu sekelilingnya ada orang nggak di compound, jangan sampai mereka nabrak pas mereka turun ada 4 orang nungguin. Ya, biasanya dikasih surprise happy birthday. Biasanya kayak gitu sih. Kalau emang tiba-tiba lu dapetin satu kompor yang enak banget, karena beberapa tim juga langsung naik ke high ground untuk mengamankan visionnya. Ingat, vision sangat mempengaruhi ke arah posisi dan posisi bakal menentukan prestasi rank yang ada di PUBG Mobile. Betul banget. Dan kita dari tim BTR akhirnya mengambil satu compound di dekat dengan area Pociki juga, ini dekat dengan farm di atasnya farm, dan ini ada dekat dengan perbukitan juga. So BTR gue nggak tahu bakal nge-hold atau bakal nge-stay sementara doang. So, kita bakal lihat nih, dari Mega juga mengambil tempat dekat Milta kali ini. Betul, di atasnya Milta. Sebenarnya Bigetron juga lagi mikir-mikir. Gue yakin banget mereka kesel banget kemarin 3 kali kontes dengan Mega dan Bigetronnya kalah. Gue yakin banget perasaan yang mereka alamin. Cuma kalau mereka ke bawah suasananya terus, mainnya jadi kurang lepas, jadi cuma nargetin harus kill mega. Jadi Bigetron harus tetap fokus, jangan terlalu memfokuskan untuk ngancurin dan ngeratain mega, tapi mereka harus tetap fokus ngejalanin gamenya, play to playnya mereka, gameplay mereka, supaya mereka bisa dapat hasil maksimal dan chicken lagi di round ini. Betul banget, mereka tadi udah chicken di game pertama ya. Di game kedua harapan untuk dia mengalahkan jumlah poin Mega, karena mereka sempat mengurangi jarak poin mereka menjadi 70 poin dengan tim BTR. Dan sekarang udah berjarak lagi menjadi kurang lebih 90 poin, tapi harapan dari BTR adalah tetap menjaga jarak ya minimal 100 poin lebih lah dari tim-tim lain yang berada di peringkat 2. Dan terkena beberapa tembakan, bahkan Fire belum punya vest lagi, dia hanya ada helm level 2 doang. Iya, dia belum nyari vest lagi sih, butuh nge-scrapping dikit lagi untuk dapetin vest, karena ketika udah fight, udah hadapan, armor kita punya itu sangat berarti. Mau itu menjaga kita dari 1-2 peluru juga nggak masalah, karena kita bakal menang fight cuma karena dengan beda 3 peluru juga. Jadi emang harus benar-benar diperhatikan banget, apalagi buat defensifnya. SS sudah mendapatkan satu rumah dan mobil terparkir di dalam garasi. Bigetron sudah mulai bergerak lagi. Mereka bermain lebih pelan temponya dibandingkan kalau mereka main di VKND, men. Lihat, mereka mainnya bener-bener di pinggir blue zone dulu, jalan pelan-pelan, baru mereka gerak ke arah yang lain. Betul banget. Dan sekarang kita melihat dari tim BTR dengan cukup santai, bahkan melakukan rotasi dulu. Mereka mengambil high ground kali ini, menjaga high ground supaya nanti dipastikan bahwa mereka memiliki tempat yang enak untuk rotasi ke zona ketiga. Balik lagi, zona ketiga itu zona yang paling krusial untuk rotasi di awal-awal juga. Biasanya zona ketiga menentukan kita mau hold di mana, dan setelah zona 3, zona 4 itu udah zona perang. Zona 4, 5, 6 naik terus, perangnya udah makin keras lagi. Jadi 3 itu sangat krusial untuk menentukan kita mau turun di mana ataupun mau rotasi ke arah mana.
Oke, dan FFK juga udah mulai rotasi lagi. Lu ngeliat yang beda dari FFK nggak sih? Apa? Agak cepet dikit, gerak mereka cuma ngambil satu kompon, gerak lagi, jadi kompon yang mereka tempatin itu kayak cuma buat penanda, oke sini kosong, langsung maju lagi ke depan, oh sini kosong, Sama maju juga lagi depan ke depan. ya. Tapi AFK sekarang ngambil kompon di XF. Mereka selalu ngambil kompon tersebut. Jadi mereka agak kaget kali ini. Ada tim yang ngisi kompon tersebut. Bakal fight mungkin? Yes, bakal fight. Kayaknya bakal fight sih, karena udah mulai diintip-intip juga. Belum ada vision sama sekali yang didapetin informasinya sama si Darli. Mengecek rumah yang ditempatin oleh XF yang biasa diputerin juga sama FFK, tapi kali ini mereka bener-bener maju perlahan-lahan. Kalau langsung nabrak, ini rugi banget buat FFK. Nggak ada hiding spot yang bagus di area ini kalau lu datang dari arah atas, apalagi dari arah jalan, karena hiding spotnya dikit banget. Pohon-pohon di sana juga terlalu tipis, dan rumah itu tuh bisa dipakai buat ngambil dari berbagai angle kalau lu ngejagainnya untuk beberapa spot. Cuma di atas bukitnya enak. Di atas bukitnya banyak cekungan yang dapat digunakan juga untuk bermain ofensif ataupun defensif. Dan kita bakal ngintip ke arah tim Mega yang mengambil dari shelter kali ini. Mereka juga senang banget ngambil shelter karena open field yang besar di sekitarnya. Gampang nembak-nembakin tim yang lewat, gampang juga fight. Karena mereka bakal ngekontrol open fieldnya terlebih dahulu. Semua spot yang enak bakal diisi terlebih dahulu. BTR melihat bahwa tim box sudah mulai rotasi juga di bawah mereka. Apakah bakal melakukan tapping atau mereka bakal nge-hold? Sepertinya masih nge-hold peluru. Nggak mau sampai ketahuan bahwa mereka berada dekat dengan tim-tim lain. Dan Bigetron hanya memantau saja. Box pun, oh ini tim Secret baru mau mengambil kompon dan sudah ditembak, diusir mundur oleh FFK. Sudah mulai berasap dan tim Secret pun turun. Ini bakal kontes, mobil sudah meledak, satu orang tumbang, biu-biu, save biu-biu. Lagi berusaha revive oleh seorang Sin Behen juga kali ini. Dua anggota lain datang sekarang dari Potato dan juga seorang Alex. Sin pun udah low banget. Sin bakal tumbangkah? Dia bakal tumbangkah dan seperti masih di hold. Oke, masih untungnya mobil udah meledak. Untungnya mobil udah meledak. Dapetin seorang Darli, ketembak dengan sniper dan Darli dalam bahaya kali ini. Chopper bakal berusaha untuk ngeblok juga tembak-tembakan yang dilontarkan oleh tim XF. Dari Jubi bakal di-survive, yes bakal survive dan bakal langsung melakukan healing. Granat, beda cerita kalau misalkan damage granatnya masuk. 3 granat dan connect lagi. Sin BN kali ini yang terjatuh, biu-biu harus melakukan revive karena temannya, dan granat berikutnya memberikan sedikit damage. 4 orang dari tim Secret sudah mulai berkumpul, 3 setup stop mulai dikeluarkan dan Darli pun harus melakukan healing. Granat dilempar lagi oleh Chopper, banyak banget granat yang dipunya. Kali ini tambahan smoke ke arah tim Secret. Ini bakal menurunkan frame rate yang dipunya sama tim Secret. Mereka bakal coba mengacaukan pemain dari tim Secret. Dan dari jauh kita lihat ada juga BTR datang, dia melihat ada yang tim perang nih. Yuk kita gangguin mereka, dan langsung ada juga seorang Baki ditumbangkan sama seorang Luxi. Kill diambil Microboy, bakal langsung dipush dari belakang. Sekarang FFQ dalam bahaya karena mereka sekarang justru terjepit oleh tim Bigetron. Sekarang Biu pun tumbang kali ini, dan dari belakang ada juga seorang Zuxi dan Darli kali ini. Darli tumbang, tinggal 2 anggota FFQ juga. Mereka mau join the fight secara paksa kali ini, dan stay down lagi. Dan F1 juga tumbang kali ini sama Bigetron, tinggal Chopper yang masih hidup. Tim Secret untuk sementara waktu masih diselamatkan. Dan ada tapping-tapping balasan dari arah yang berbeda ataupun dari tim Secret. Santuy aja boys, udah mulai mengambil angle pintunya, celah sempit. Zuxi terjatuh, harus segera di backup sebelum di end. Terlihat bebas di sini Zuxi, tinggal sedikit lagi, untung reload dari Chopper. Padahal masih ada 19 peluru. Granat. Oh no, memberikan sedikit damage tapi masih cukup tenang Chopper di dalam rumah. Masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka. F1 sudah mulai terjatuh, finishing point. Ryzen mendapatkan satu orang lagi di dalam rumah, cek sebelah kiri dan selesai sudah. Hanya mengisahkan Chopper dan rata. Satu tim pertama dipulangkan ke arah lobby. FFK Bigetron mendapatkan secure point yang lumayan banyak. Betul banget, dan dari datangnya Bigetron, tim Secret sangat-sangat berterima kasih karena mereka sekarang justru aman. Dan mereka nggak jadi pulang ke arah lobby. Dan tim CG bakal perang juga dengan tim SS kali ini. Masih nge-hold pelan-pelan, masih ngecek posisi bom di kokang. Bakal lempar ke arah Shuki, bakal meledak Duar. Satu, oh enggak kena. Dan harusnya nggak kena. Pindah. Gue kira dia mau pindah, lempar ke arah atas, dibales bomnya. Satu orang terjatuh, ada flank dari sebelah kiri rumah, dia nggak sadar sama sekali. Juli bakal membackup, satu orang lagi di dalam rumah. Kali ini setup granat terlebih dahulu, lempar aja pokoknya, naik ke mobil pengen cabut, dipus langsung sama Meo, dan satu tim lagi kembali pulang ke lobby. CG menjadi tim kedua yang pulang ke arah lobby. Langsung dipulangkan di posisi 15 kali dengan 0 team kill. Tim Secret setelah diselamatkan oleh tim Bigetron lagi mengambil
Bukit menjaga badan mereka lancar dari tim Secret bakal spray dan juga ke arah mobil yang bergerak dari tim XF, tapi akhirnya mereka nggak mengenai satupun peluru. Men, itu harusnya berterima kasih men, karena gara-gara tiba-tiba Bigetron datang, tim Secret selamat 4-4-nya. Malah yang tadi menggempur mereka malah mati semua. Tiba-tiba Secret langsung manfaatin momennya, mereka langsung cabut ke arah ke tempat lain, dan Svavel masih melakukan spray. Mobil sudah mulai berasap, turun semua dari arah mobil sebelum meledak dan sudah mulai terbakar. Duar meledak. Dan juga ada tim Rio yang tadi melakukan tapping ke arah tim XF, dan Ron dapatkan seorang krim kali ini nggak bisa kemana-mana, angle pun dijepit oleh dua tim. Ini kehimpit banget, dan enaknya posisi dari Boom adalah mereka udah berada di arah tengah circle-nya. Walaupun mereka bermain di pinggir jembatan dan agak riskan kalau misalkan tiba-tiba dipush sama Rio, tapi kali ini kedua tim Indonesia benar-benar bisa memojokkan XF yang sedang melakukan rotasi. Begal jembatan Israel, setup granat. Wow, 2 granat dilempar, 1 untuk masing-masing orang. Drone mulai menghimpit, damage granatnya connect, X-Men mulai sekarat dan sudah berhasil melakukan revive, bukan revive tapi healing. Dan Nerveco pun ditumbangkan sama tim box, langsung dipulangkan ke arah lobby. Rio tinggal 3 orang lagi, Drone, Boong, dan juga ada Warung. Oke, nggak jadi ngontes sepertinya, mereka semua lebih milih untuk regroup lagi dan berkumpul karena satu pemain mereka sudah terculik, mungkin lagi rotasi nyari compound. Betul banget, dan sekarang dari tim XF kali ini masih meng-hold juga, dia melakukan smoke setup untuk menjaga gempuran tembakan dari tim Boom dan juga Rio. Dari Boom bahkan menjaga compound di open field di dekat Yasnaya kali ini. Karena Boom masih mencari badan seorang X-Men di dalam asap. Dan dengan kehilangan seorang Nerveco, dari tim Rio bermain lebih defensif, udah nggak bisa ofensif lagi. Dengan 3 orang dong itu berat banget. Ramones dengan M16 kali mulai mencari badan-badan yang ditembak juga dengan RDS ya. Pelan-pelan aja, Ryzen tapping manja, Warung hampir terjatuh tapi Luxi mendapatkan berry men. 3 tim Indonesia sudah saling bertemu, mobil sudah mulai berasap, berganti-gantian untuk naik ke atas mobil dan melakukan tembakan ke arah Rio. Bigetron mengambil arah pom bensin. Mereka mengambil pom bensin yang emang jadi tempat rotasi mereka cukup sering di banyak turnamen, dan Sin BN bahkan tapping juga Microboy langsung bakal menggunakan cacing gimbang untuk menghindari tapping dari seorang Microboy. Dari tim Boom mereka juga menjaga ujung jembatan, ini jembatan area kematian untuk tim-tim yang bakal rotasi. Ada Beta R, tim Secret juga Boom yang menjaga compound mereka masing-masing, sedangkan untuk tim Secret mereka mengambil open field di bukit. Cuma mereka bakal menghindari fight di awal-awal seperti biasa. Entah kenapa ya tim Secret season ini nggak pernah suka fight. Beda sama sebelumnya ya? Enggak, maksudnya tempo rotasi mereka tuh lebih lambat zona untuk muter ke tempat lain. Kayak ya udahlah gitu. Gue semacam lagi ngeliat Bang Pen bikin konten, supirnya narik ke arah luar zona, sampai mati semuanya. Ya, dia muter jauh banget dan ke arah jembatan. Mega bahkan harus masuk dan Mega bakal kontes sama XF. Ya betul banget, mereka bakal kontes dengan XF. Dari Arof yang tersisa cuma Boyka kali ini bakal bertemu dengan tim SS, dan dia harus pindah posisi juga. Tim Boom mengambil tengah circle banget, jadi mereka tinggal ngejaga. PTR juga cukup pojok di circle dalamnya, jadi mereka tinggal ngejaga juga tim-tim yang bakal masuk dalam circle, tinggal disayurin doang. Oke, XF mengambil arah pom bensin di tempat lain. Zoo mengamankan 1 rumah kecil di atas bukit. Oke, 1 kompon kecil. Masih juga mencari pergerakan tim-tim lain. Zoo posisi cukup enak di open field, tapi mereka di dalam compound. Jadi mereka tinggal nunggu tim-tim lain lewat, tinggal ditembak-tembakin, dan mereka tinggal ngejaga supaya tim lain nggak nabrakin rumah mereka. Kayaknya bakal ditabrak kalau rumah sekecil itu deh bro. Iya, bakal dikelilingin deh. Iya, dan Yudo lebih milih untuk mengamankan daerah pesisir danau. Memang ada tim Yudo. Daerah Danau Sunter yang diamanin sama Yudo. Nih. Dan dekat dengan Boom juga yang mengambil center circle. Dari Yudo bakal tapping juga, tapi nggak tahu ke arah mana. Kayaknya ke arah Boom deh tadi. Tiga mobil. Oh, Yudo melihat ada orange ternyata yang mengambil kompon yang sama atau arah yang sama juga. Dia. Oh, Mega kali ini. Rotasi ke arah yang sutet, mengapain listrik turun, kayaknya padam, bakal dibenerin sama si Stun. Bentar lagi bakal dipush sama tim Orange dan meninggalkan mobil mereka, mengambil area yang sangat open field. Di mana Orange menggunakan mobil mereka untuk digunakan sebagai tameng. Kali ini bata-bata juga bakal digunakan. Dan mereka cukup menyebar kali ini. Stalker dengan DP udah dipegang, kali ini mencari lawan-lawan dia. Tapping ke arah tim Boom dan Berry. Jangan sampai kena lagi. Mulai kelihatan. Oke. Ada Mega ternyata yang maksa kontes dan berusaha mengganggu pertahanan dari Boom Esport. Hampir aja tadi seorang Pons seperti tapping balik yang di lock supaya dia nggak kemana-mana. Dan serang ada tim VIP ngenabrak rumah dari XF.
pom bensin ditabrak kali ini. Kita lihat dari XF apakah dia bisa menang. Dia lempar smoke ke bawah pintu. Menyatu dengan alam. Yes. Menyatu dengan alam kali ini perfect. Bakal dipus perlahan-lahan. Setup smoke sudah mulai dikeluarkan. Bong mendapatkan Louis, satu kenok begitu saja. Sementara Benvi bakal muterin arah broken wall-nya. Mobil sudah mulai meledak di belakang mereka. Ada tim RK yang sudah mengambil arah ke tiang sutet. 4 setup smoke. Nah ini 3 smoke yang dikeluarkan. VIP datang lagi, satu orangnya untuk melakukan recover. Dan drone tertembak oleh Microboy. Satu lagi tim Indonesia bertemu dengan Bigetron. Rumah Bigetron juga mengambil tempat yang cukup strategis bagi tim-tim lain supaya dia nggak bisa lewat itu di ujung dari jembatan. Dan Sin BN pun kali ini ketembak. Dan kita bakal lihat pergerakan dari tim Secret kali ini berusaha masuk dalam circle lebih dalam lagi, dan jumper pun ketangkap sama seorang Krim. Karena posisinya agak ke sandwich, tim Secret harus meninggalkan Sin BN karena sudah terlalu jauh juga. Oh, cukup dekat dengan Arov. Arov hanya bertahan dengan satu poin. Mereka bermain TPP jarak dekat, spraynya kalah, DP-nya kalah, goyang ternyata. Yakuza masih memiliki 3 peluru yang akan segera di-reload. Flank kanan dan kiri, 3-2-1 setup push. Yakuza pun kalah kontes. Sama-sama mendapatkan satu tim Secret. Sin BN pulang karena lobby termakan oleh zona. Granatnya connect, S-nya down. Yakuza langsung dipulangkan karena lobby, tapi kali ini XF melakukan push yang salah. Dia keluar di waktu yang tidak tepat. Benvi di pick dari arah belakang. Snails mengambil keuntungan di antara peperangan tim Secret. Oh bukan Secret, VIP dan juga XF. Pemain Kokang bakal lempar kah? Sama-sama jumper di cancel. Granat. Kena granat ternyata. Dan rata VIP. Rata sudah, VIP dimakan oleh tim Zoo yang berada di bagian atas dari komponnya XF. Itu full free shot. Dan Berry pun tumbang hanya seorang Draw, tapi harusnya cukup aman. Dan Luxi bakal fight juga di atas jembatan, menembaki anggota Yodo yang berada di bawah air. Bakal dikontes sih. Ini nggak mungkin bakal dilepas. Ini pasti bakal dikejar. Zuxi turun. Ternyata bukan Zuxi yang turun. Kok jatuh. Kok licin. Kok susah. Kok nggak naik. Tung masih ada backup fire dari teman-temannya. Hampir aja kehilangan Luxi. Dan Geek bakal sangat-sangat sulit untuk revive kali ini, di mana dia berada di ujung jembatan yang seberang dari anggota lainnya. Dan sekarang dari tim Yodo bakal langsung melakukan cacing-cacing gimang untuk menghindari bulat-bulat dari tim-tim lain. Better juga mengambil ujung circle, dan ternyata Ramones bakal kenok juga sama seorang Pons. Luxi udah melakukan healing kah kali ini? Yes, bakal melakukan healing secepat-cepatnya. Ryu dengan drone masih menghold juga, ada anggota RK yang datang, dan seperti mereka bakal 3 lawan 4 dalam keadaan kali ini. Dapat satu kah? Drone berhasil mengamankan satu. Drought di pick off begitu aja. Ada Kaos yang menunggu di bagian lower groundnya. Jangan sampai terpick off oleh Kaos, karena Kaos yang bertugas untuk menjaga backline-nya. Dan Mega lagi-lagi mendapatkan satu pemain dari Bumi Sport. Drone masih harus melakukan healing. Mega bakal langsung kabus pertahanan dari Boom. Perlahan-lahan kanan dari kiri. Spray down-nya Berry mendapatkan satu. Fiat jatuh dan Berry sedikit panik. Tembakannya hampir saja mendapatkan satu, bahkan 2 hilang kali ini. Berry berhasil mempertahankan rumahnya, tapi online tiba-tiba masuk di tengah perang yang terjadi. Revive bakal dilakukan. Berry terjatuh dan langsung pulang ke arah lobby. Hanya menyisakan Ramones seorang saja. Bakal dipus 2 orang di dalam rumah. Satu sudah mulai sekarang, spray down dan gagal. Boom harus puas di posisi ke-13. Nyaris saja meratakan Mega. Hampir ya, saya mereka low di awal-awal, kita bakal langsung lihat ada fight antar 3 tim di open field kali ini. Dari X-Men bakal spray down ke arah Leon, tapi ternyata belum mengenai juga Leonnya kali ini. Dan ternyata X-Men yang tumbang oleh anggota dari tim Dok lari ngepron. Kiri mereka ada tim XF. Tembakan bebas dari Crocodile. Dan Zuxi juga mendapatkan beberapa ibu-ibu juga harus hilang dan pulang ke arah lobby. Sepertinya Secret selesai. Rata kan mereka? Harusnya iya, Secret harusnya udah selesai. Karena tadi Biu langsung mati begitu aja. Dan online pun sudah terkenok lagi. Yudu Gang datang ke pertahanan dan Ryzen dapetin Zico. Langsung saja dipulangkan. Perfect terkena sedikit efek ledakan, tapi dia masih bisa ngepron dengan cukup aman. Sementara temannya masih minta di revive di belakang dia. Bro, revive dong bro. Sabar bro. Ini depan rame nih bro. Pusing pala atas bawah bro. Mega juga sudah mulai keluar dari komponnya. Dog dan juga Crocodile masih ngepron manja. Mega mendapatkan man parang. Ryu masih bertahan dengan 2 pemain mereka. 2 tim Indonesia tersisa. Bigetron bakal kontes sama tim RK. Hin masih menunggu rotasi dari Bigetron. Tinggal Hin doang kali ini masih hidup. Bakal dipush. Mega dan Yudo bakal perang. Mobil sudah mulai bergerak. Ada cacing yang bangun, tiba-tiba spray down. Darah cukup sekarat. Dicuil aja, dicuil dan jatuh. Zuli berhasil mendapatkan satu orang terakhir. Masih bertahan kali ini, mobil bakal diledakkan, meledak dan pulang. Luxi yang mendapatkan Zuli sebelum mobil meledak.
Mega pun dipincangan dengan 3 anggota doang tersisa. Kali ini dari tim BTR bakal mengambil satu batu, digunakan juga mobil untuk melakukan forting. Dan Warung juga seorang Marco kali dari samping ditembakin aja. BTR 4 anggota, Box dengan 3 anggota, satu kenok, dan juga Mega dengan 2 anggota PU dari 5J3 sekarang. Zona bakal melipir, Mega tembakin dong, mereka masih lari di open field dan ternyata Itu Araf Pons karat banget, Pons karat banget. Ini Krokodil dan juga Orange yang bisa tahu posisinya Mega. Stalker bisa nembak ke arah stun kalau dia mau, tapi masih kehalang sama 2 smoke yang ada di arah dan cekungannya. Luxy malah kenok lagi. Dan kita bakal ada bonus smoke, setup dilempar juga sama seorang dari MSS, dan kita lihat dari tim Box GE bakal coba ngelawan tim MSS, dan ternyata Mega Online pun ketumbang kali ini oleh seorang Stalker. Dan Box masih di beberapa anggota lagi. Ada Loki juga pada persis. Tinggal stone doang. Granat masuk lagi. Tinggal stun seorang saja yang masih bisa berdiri kokoh, dan Bigetron melakukan push ke arah cekungan sebelah kiri. Ada Mega yang menunggu di bagian bawah, masih berusaha buat di revive. Tembak through the smoke, rata sudah. Mega pulang ke arah lobby. Kill steal dari Bigetron ke arah Mega. Drone tumbang oleh Ryzen. Spray downnya berhasil meratakan satu orang lagi. Ryu hanya menyisakan satu pemain yang tersisa. 13 kill. Depannya ada Orange dan cukup banyak. 2 kill. 1 kill untuk Red Aliens di round kedua. What a nice play untuk tim Bigetron melihat Stalker. Spray downnya belum ada yang masuk semuanya. Masih berhasil survive. Setup smoke dan granat mulai dilakukan. Ryzen bakal reload terlebih dahulu, mengambil pohon sebelah kanan. Belum ada yang tumbang Zona dari ke tim BTR. Orange. Zona lebih arah ke BTR kali ini. Tim Orange harus maju pelan-pelan mereka. Mereka harus menghadapi BTR kali ini. Dari tim Ryu, Warung lagi ngumpet aja. Dia mau nge-hold selama mungkin, mau ngedapetin poin sebanyak-banyaknya. Tim Box sebenarnya juga masih ada. Dan seperti dia bakal nge-lock tim Box supaya nggak kemana. Dan dapat Ryzen satu. dapat seorang Stalker kali ini. Ryzen dapat 1. Lihat, Ryzen nyumbang 3 kill, 21 kill yang dikumpulkan oleh Bigetron. Red Aliens Potato masih menyatu dengan tanah. Tembak lagi karena baginya hanya mendeteksi ada orang yang ngepron atau enggak. Ada 4 tim yang tersisa, 10 orang yang masih bermain. Warung masih menunggu, ada 1 setup smoke yang kembali dikeluarkan. Warung bakal menjaga angle-nya. G mendapatkan Ryzen, dan Leon pun akan segera masuk blue zone ke-7. Sangat sakit. Revive bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Bermain dari tim Box juga bakal nge-push depan. Ada seorang Warung. Ternyata masih ini Dia kena. Warung menang kontes. 3 tim tersisa. Last man standing dari tim Ryu. Kali ini Bigetron fokus menuju ke arah tim Orange. Zuxi mendapatkan 1 orang terakhir yang masih ngepron. Fire. Awas Zuxi, jangan sampai kenok. Jangan sampai kenok. Hanya tinggal Fire dan rata sudah. 2 tim Indonesia tersisa, Bigetron dan juga Ryu. Warung hanya bersembunyi di balik batu. It's okay, no problemo. 3 lawan 1 kondisinya. Dia nggak ketahuan. Warung cacing gimang. Oke. Warung. Oke, Chicken dia kali siapapun ini. yang chicken, gue bahagia. Betul banget, let's go. Oh, Warung Udah ketahuan. smoke, Ryzen bakal ngambil Warung, dan Ryzen ditumbangkan tapi membuka angle dari sebelah kanan. Chicken kedua untuk Bigetron Red Aliens, dan chicken ke-15, ke-16 untuk tim Indonesia. Gue berani bilang Bigetron is back kali ini, dimana mereka mengalami beberapa hari yang agak goyang. Kali mereka datang dengan total 20 kill plus dalam 1 ronde, dan Microboy bisa-bisanya pas sama wasit dan cewek. Emang dia suka kayak gitu. Dia suka kayak gitu. Soalnya kan referee mereka yang cewek. Yang cowok tuh referee-nya Boom. Bukannya 2 ya? No. Yang cowok itu wasitnya Boom. Yang cewek di pojok kiri itu wasitnya Bigetron. Tapi gue tahu Boom Esport yang tidak mendapatkan poin kill sama sekali, hanya mendapatkan placement poin sama seperti CGTS, FFK dan juga XF. langsung pindah ke lawan pertama, 25 kill oleh tim Bigetron kali dengan 45 poin, Ryu dengan 17 poin, ada Orange dengan 16 poin, Zoo dengan 14 poin, juga Box dengan 13, Mega dengan 12, SS dengan 11, dan juga ada Araf dengan 5 poin. Ya, it's okay, 3 kill nggak masalah, tapi Ryu bener-bener ngedapetin placement yang bagus banget.